ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 27 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 26 April 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hidayah, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca hadis yang ke-40 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Hadis ini kita pilih karena Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengumpulkan sekitar 42 hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau. Salah satu fungsinya adalah hadis-hadis ini menjadi kaidah, menjadi usul, landasan pokok di dalam kehidupan beragama seorang muslim. Dan ini juga menjadi sentilan bagi para pendakwah agar memprioritaskan dakwahnya pada hal-hal yang merupakan landasan-landasan pokok, dan itulah yang diajarkan oleh para salafus saleh kita, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
kemudian para imam, sampai ulama-ulama zaman sekarang senantiasa selalu dakwahnya kebanyakan adalah meletakkan pondasi-pondasi beragama, meletakkan landasan-landasan pokok beragama, sehingga bisa menjadi sandaran saat menghadapi perkara-perkara yang ada dalam kehidupan, dan tidak mudah goyah, tidak mudah sedikit-sedikit hatinya berbolak-balik, tidak mudah hatinya lemah, akal pikirannya bingung, karena seorang yang mempunyai landasan pokok, dasar-dasar beragama, dia tidak akan mudah terombang-ambing di zaman apapun. Ada kitab yang menarik ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Salamatu Aqidatis Salaf, Sabatu Aqidatis Salaf, kekokohan akidah para salafus saleh. Kenapa kokoh? Karena senantiasa bersandar dengan landasan-landasan pokok, dasar-dasar beragama, sehingga seseorang dapat menghadapi kehidupan beragama, baik yang berkaitan dengan ibadat atau adat atau muamalat, dia akan bersandar dengan landasan-landasan pokok tersebut. Sebab yang kedua, oleh karena itu para pendakwah jangan bosan. Masa kitabnya itu lagi, masa kitabnya itu lagi. Jangan bosan. Masa di dalam akidah belajar al-usul al-thalathah lagi. Masa di dalam belajar lagi al-qawaidul arba', 3 landasan pokok beragama, 4 kaedah memahami tauhid dan syirik. Kemudian kitab tauhid lagi, al-aqidah al-wasitiyah lagi. Maka jangan pernah bosan, terutama khususnya para pendakwah, karena umat Islam umat yang mengikuti ulamanya. Jika ulamanya sibuk dengan perkara-perkara selain aqidah, tauhid, sunnah, manhaj, maka umatnya pun akan mudah terombang-ambing. Umatnya pun akan mudah terkena syubhat. Umatnya pun akan tidak mempunyai pijakan, karena selalu diajari perkara-perkara yang bukan perkara pokok, usul, landasan pokok dalam beragama. Sebab yang kedua, tema ini atau hadis ini saya angkat karena kita baru saja melewati bulan Ramadan dan masih di bulan Syawal, ketika zaman fadil, zaman yang mulia, penuh dengan berkah, ampunan. Masih ada sebagian dari kita, jangan orang lain, sebagian dari kita bahkan mungkin yang berbicara di hadapan para ikhwah sekalian, terlalu sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, terlalu sibuk dengan dunia, baik itu harta, tahta atau wanita. Terlalu sibuk sehingga malas beribadah dan meningkatkan ibadah di zaman fadil. Bahkan
Fadilat Syekh Abdul Razak bin Muhsin pernah berkata, kalau seandainya seseorang tidak menggiatkan ibadah di dalam bulan Ramadan, maka kapan lagi dia mau menggiatkan ibadah? Zaman yang penuh dengan keberkahan, ampunan, rahmat, kemerdekaan dari api neraka, pengabulan doa, pelipatan pahala, Lailatul Qadar, dan seterusnya. Tetapi masih saja prestasi ibadah di dalam bulan Ramadan sangat sedikit. Lalu setelah itu tabrir, mencari-cari pembenaran atas hal tersebut. Ramadan tidak menghatamkan Al-Quran. Padahal para ulama mengatakan minimal sekali di dalam bulan Ramadan. Ramadan tidak memperbanyak duduk di dalam masjid, dan itu kebiasaan para salafus saleh. Ramadan tidak banyak lisannya berzikir kepada Allah. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, orang-orang berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dia masih lalai, malas, bahkan cenderung mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada dosa dan maksiat. Apalagi di zaman sekarang banyak hal yang melalaikan. Maka hadis yang ke-40 adalah dasar pijakan untuk seseorang menumbuhkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan mengenal biografi dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu indah. Seakan-akan kita berteman dengan para sahabat Nabi, dan begitulah yang harus kita jadikan sebagai panutan salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki. Kemudian bapaknya adalah Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibunda beliau Zainab binti Mad'un Al-Jumahi, saudari dari Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un sahabat paling pertama dikubur di Baqi' al-Gharqad, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau masuk Islam saat masih anak-anak dan berhijrah bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu hal yang menarik dari Abdullah bin Umar saat masih kecil, bahwa pada tahun ke-3 Hijriah beliau dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Pada tahun ke-5 Hijriah beliau dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Khandaq. Maka kemudian
beliau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umur beliau pada waktu itu 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang masih muda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan beliau termasuk daripada ahadul abadilah al-arba'ah, 4 sahabat Nabi yang bernama depannya Abdullah dan masih muda. Mereka adalah Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Abdullah bin Al-Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau termasuk daripada ahadus sittah alladzina hum aktsarus sahabati riwayatan lil hadits. 6 orang dari 6 salah seorang dari 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini menunjukkan pelajaran bahwa seperti yang tadi malam saya sudah sebutkan, kenalkan anak-anak kita mulai semenjak dini ilmu agama dan mengenalkannya tidak seperti orang awam mengenalkan anak-anak ilmu agama. Porsinya harus lebih besar, porsinya harus lebih banyak. Jangan sampai dia lewat masa keemasannya. Dari mulai masa mumayyiz 7 tahun sampai kepada sampai kepada 12 tahun. Maka itu adalah masa-masa keemasannya untuk mencintai, mengenal ilmu agama. Dan yang terjadi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seperti itu. Dan dilanjutkan nanti yaitu umur SMP dan SMA 12 sampai 15, kemudian 16 sampai 18. Di sini saya ingin menyinggung termasuk daripada hal yang berkaitan dengan hadis ini adalah ketika anak-anak sudah dididik di atas ilmu agama dari mulai semenjak SD atau SMP, SMA, maka jangan pernah disimpangkan jalannya dari ilmu agama dengan dalih tidak semua harus jadi ustaz. Ini keliru besar. Ya, sebagian orang tua terutama, bahkan sebagiannya sudah memberikan argumentasi kepada pengurus-pengurus pesantren. Ustaz, ayo adakan yang umum sehingga seseorang bisa melanjutkan sekolahnya. Tidak semua harus jadi ustaz. Maka kita katakan betul, tidak semua harus jadi ustaz. Tetapi ketika dia sudah meniti jalan ilmu agama dari mulai semenjak dini, maka salah satu kewajiban orang tua, meskipun dia tidak belajar secara formal ilmu agama, tidak boleh bagi orang tua menghentikan untuk anaknya belajar ilmu agama hanya sampai SMA saja. Tidak boleh. Belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ustadz, tetapi untuk menjadi khairul bariyah. Ingat itu baik-baik, catat itu baik-baik. Belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ustadz, tetapi menjadi khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang beriman, iman di atas ilmu dan beramal saleh setelah mengilmui, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Maka saya pesan, kalau seandainya harus juga anak melanjutkan ke jenjang pendidikan selain agama, tidak boleh terputus dari menuntut ilmu agama yang sistematis. Tidak boleh. Tidak boleh mencukupkan belajar ilmu agama hanya sampai kepada jenjang SMA, umur 18 tahun. Merasa kalau sudah di pesantren yang bermanhaj salaf, kuat imannya, melawan syubhat, akidah, melawan syubhat, ibadah. Tidak ya akhi. Tidak cukup belajar ilmu agama hanya sampai jenjang SMA. Dan akan lebih baik lagi kalau seandainya dia melanjutkan meniti jalan istiqamah di atas ilmu agama. Karena bagaimanapun anak yang berilmu agama tidak sama dengan anak yang tidak berilmu agama. Apalagi ini perhatikan, di tengah-tengah sebagian kaum muslimin ada semacam pembagian parsialitas, bahwa ya saya orang awam, wajar dong saya tidak bisa memandikan, mengkafani, mensolati jenazah bapak saya. Karena saya orang awam, saya tinggal panggil ustadz atau santri untuk menyelesaikan urusan keagamaan ketika keluarga meninggal. Ini keliru besar. Ada semacam benar-benar meridhokan dirinya terletak sebagai orang awam. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Ini tidak benar. Ada dasar-dasar agama yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Ya, seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Maka ini pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, meniti jalur belajar ilmu agama dari mulai semenjak dini, sehingga terjadilah sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan perhatiannya terhadap kehidupan akhirat. Jabir bin Abdullah bercerita, "Ma minna illa man nala minad dunya wa nalat minhu illa Umar wa ibnuhu." Subhanallah. Tidak ada di antara kita kecuali dia akhirnya terfokus dengan dunia, dan akhirnya dunia mewarnainya. Malas beribadah di zaman fadil, lalai, kemudian mengerjakan hal tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa, bahkan membenarkan perbuatannya, terutama di zaman sekarang, membenarkan perbuatannya. Kata Jabir, tidak ada di antara kita kecuali akhirnya terlalu mengambil dunia dan terlalu terpengaruhi dengan dunia tersebut, kecuali Umar dan anaknya. Dan sadaq wallah, demi Allah benar perkataan Jabir. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Wallahi inni la aqdiru an akula aladza ta'amin 'indakum wa albasa alyana libas 'indakum walakin astabqi akhirati." Demi Allah, aku sangat sanggup untuk memakan makanan yang paling lezat yang kalian makan. Aku sangat sanggup memakai pakaian yang paling lembut yang pernah kalian pakai. Tetapi aku sisakan itu untuk akhiratku. Dan itu diikuti oleh anaknya. Makanya keluar hadis ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dan saya di sini pesan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada di dalam Al-Quran Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah orang-orang yang di A'raf. A'raf itu pagar-pagar antara surga dan neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsiri Ashabul A'raf siapa mereka? Qaumun tasawat hasanatuhum sayyi'atuhum. Mereka orang-orang yang amal solehnya, pahalanya sama persis dengan dosanya. Coba bayangkan, saking adilnya pengadilan di hari kiamat. Sama persis pahalanya dan dosanya. Tetapi, dan ini menunjukkan dua hal. Dan faedah ini saya ambilkan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah. Beliau mengatakan ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil. Walau hanya satu kata nasihat, jangan pernah remehkan. Dan sebaliknya, jangan pernah remehkan dosa walau sekecil apapun. Karena mungkin dialah yang akan memberatkan satu dengan yang lainnya. Bayangkan, mereka sama pahala dan dosanya, akibatnya mereka nunggu di pagar antara surga dan neraka. Tidak ada nasib hatta yaqdiyallahu jami'al khalaiq, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dengan penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, baru dengan orang ini. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil pun. Jangan pernah remehkan dosa walau secuil pun. Karena mungkin itu yang akan memberatkan pahala atau memberatkan dosa. Semuanya sama, 0% sama, tidak ada bedanya. Ternyata ada satu nasihat yang pernah kita berikan kepada orang. Kemudian ada orang yang kadang-kadang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melalui satu ajakan. Saya pernah waktu itu ke Sulawesi. Ada panitia menjemput saya. Ustaz, saya yang dulu ikut kajian di Jepang, Tokyo. Oh ya, Masya Allah. Ada apa? Dulu sebenarnya saya tidak tahu antum siapa. Tapi ada pengumuman yang jelas ingin mengisi waktu, saya ingin ikut saja. Dan yang mengajak saya teman saya. Lihat, dia hanya cuma mengajak saja. Yang mengajak saya teman saya. Akhirnya ikut kajian, selesai. Dan saya ikut kajian di mana-mana pun kelompok-kelompok dakwah. Setelah antum pulang, saya kemudian tertarik untuk mempelajari 140 rekaman kajian kitab tauhid antum. Saya pelajari, lihatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah beri petunjuk, saya pelajari bagaimana Ustaz? Saya pelajari di rumah karena waktunya tidak cukup, maka 30 menit saja. Sedangkan kajian antum kadang-kadang ada yang 1 jam, 1 jam setengah. Maka saya kejar itu ketika naik sepeda menuju tempat kerja. Sampai selesai hatam. Saya bukan sedang membicarakan tentang saya, ya enggak. Tapi yang ngajak tadi 140 kajian, setiap kajiannya 1 jam setengah. Kemudian dia akhirnya hatam syarah kitab tauhid sampai selesai. Dan dia benar-benar kalau ada yang tidak paham dia ulang sampai selesai. Coba bayangkan antum yang cuma tugasnya ngajak. Jangan pernah remehkan satu video yang dibuat, satu kata-kata nasihat hadis Rasul yang disebarkan. Jangan pernah. Ingat selalu Ashabul A'raf. Nah, kapan itu bisa terjadi? Ketika kita memahami betul hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah di dunia seakan-akan engkau asing atau engkau seorang pengembara. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengatakan kedudukan hadis ini.
Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan hadzal hadits aslun 'azimun fi ma'rifatid din. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan terhadap hadis ini. Beliau berkata di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam Syarh 50 Haditsan, hadzal hadits aslun fi qisaril amal fid dunya. Hadis ini landasan pokok. Lihat, tadi saya menyinggung tentang landasan pokok. Dasar dalam beragama tentang qisaril amal fid dunya, pendeknya angan-angan dalam dunia. Inilah obat yang pokok untuk mengobati rasa malas, rasa tidak tahu diri saat zaman-zaman mulia masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa, besar. Ya. Wa annal mu'min la yanbaghi an yattakhidha dunya watanan wala maskan. Ini pokoknya orang beriman, ini landasannya cara berpikir orang beriman, tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal hakikinya. Fayatma'innu fiha, dia lama tenang di dalamnya. Walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu ala janahi safar yuhayyi jihazahu lirrahim. Dia selalu seakan-akan seperti orang yang sudah siap-siap safar. Ya, seperti orang yang siap-siap safar. Saya ke sini, saya persiapan, Pak. Persiapan sekitar 1 hari 2 hari, apa yang harus dimasukkan ke dalam koper, sepatu apa yang saya bawa, baju apa yang akan saya pakai, persiapan. Itu baru 2 malam 3 hari di Lombok. Dan antum perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat 1400 tahun yang lalu. Berarti secara pasti hidup seorang manusia akan lebih lama setelah kematiannya daripada hidupnya di dunia. Maka konsekuensinya harus lebih banyak bekal untuk kehidupan setelah kematian dibandingkan bekal kita di dunia. Ini adalah cara berpikir orang beriman. Jangan jadikan dunia maskanan wata'an yatma'innu fiha. Tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang dia tenang di dalamnya. Enggak. Dia senantiasa, kapan saya mati? Kapan saya mati? Apalagi kalau sudah berpikir tentang su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Salah satu yang menjadi ajaran manhaj salafus saleh adalah takut akhir hidup yang buruk. Seorang tabi'ut tabi'in, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, imamul muhaddithin. Beliau sering menangis ketika sholat malam. Ketika ditanya, "Ma yubkik?" Kenapa menangis? Beliau mengatakan, "Akhafu an uslabal iman indal maut." Saya takut dicabut keimanan saat kematian. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia paham hadis ini. Ketika dia paham landasan pokok berpikir seorang mukmin. Dunia bukan tempat tenang untuk hidup. Dunia harus dia jadikan sebagai kapan saya melanjutkan perjalanan yang sebenarnya. Lebih lama, Pak. Kapan seseorang benar-benar memperhatikan bulan Ramadan, harus khatam sekian kali, berzikir sekian banyak, bersedekah sekian banyak.
rela untuk melepaskan pekerjaannya. Ada sebagian orang dinasihati bulan Ramadan sibukkan 10 hari terakhir di masjid, i'tikaf dan seterusnya. Dan jangan terlalu sibuk dengan dunia. Ada yang protes. Kehidupan orang kan beda-beda. Mungkin si fulan sedang perlu dan seterusnya. Dan yang protes itu bukan jamaah, ustadznya. Maka cara berfikirnya adalah, obatnya adalah pergi kepada hadis Rasulullah SAW. Sekarang di zaman syubhat, Pak, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tudfa'us syubhat bil yaqin. Syubhat-syubhat, komentar-komentar yang kadang-kadang seasalnya itu ditolak dengan keyakinan. Saya punya landasan pokok beramal. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu penjelasan pentingnya hadis tersebut. Kemudian kita sekarang masuk kepada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, akhadha Rasulullah SAW bimankibayya. Rasulullah SAW memegang pundakku. Dan ini menunjukkan bagaimana pelajaran yang menarik. Di antaranya adalah seorang guru ketika ingin mengajari muridnya, ketika dia dekat dengan muridnya, bersentuhan dengan muridnya, maka itu akan lebih menghadirkan hati untuk muridnya. Lebih menghadirkan hati untuk muridnya. Dan ini yang terjadi ketika Jibril alaihissalam mengajari kepada para sahabat bagaimana tata cara belajar, yaitu dekat sampai lutut, ketemu dengan lutut, dekat dengan guru. Dan itu yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun, kecerdasan, wahirsun, dan kesungguhan, wajtihadun, usaha yang benar, usaha yang maksimal, wa bulghatun, kemudian bekal, harus ada bekal, wa tulu zamanin wa suhbatu ustadzin, kemudian lama, kemudian setelah itu berteman dengan pengajarnya, dekat dengan pengajarnya. Dan ini yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, baik ketika mengajari Rasulullah, alhamdulillah, ketika mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika mengajar Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama kali beliau memberikan wahyu. Bukankah Jibril mendekat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan iqra. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqari'. Waktu itu Jibril datang dalam keadaan mu'alliman, sebagai seorang pengajar. Atau Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW sebagai seorang murid, duduk, bersimpu, dekat dengan sang guru. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar memegang pundak, ini adalah agar sang murid hadir hati, dekat dengan sang guru. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasul SAW hanya kepada Abdullah bin Umar, tetapi juga kepada banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahhuda kaffi baina kaffai." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud. Bagaimana cara bertasyahud? Telapakku di antara kedua telapak Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti begini. Ya, mengajarkan tasyahud. Dekat dengan murid-muridnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Kun fid dunya." Maksudnya adalah jadilah engkau di dunia selama hidup di dunia.
Selama hidup di dunia yang kata Rasulullah SAW hanya 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang asing. Orang asing adalah berarti dia dari suatu daerah masuk ke daerah yang lain. Kenapa disamakan dengan orang asing? Para ulama mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup di dunia dia tidak akan pernah kekal di dunia. Itu harus kita tanamkan baik-baik. Sebentar lagi mati, Pak. Sebentar lagi mati. Dan setelah kematian kehidupan hakiki. Setelah kematian lebih panjang hidupnya. Begitulah orang asing. Dia tidak akan lama di daerah tersebut. Dia harus melanjutkan perjalanannya. Itulah bentuk kesamaannya. Salah satu fungsinya para ulama mengatakan la tarkanu ila dunya wa la tattakhidhuha watanan wa la tata'allaqu biha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watanih. Janganlah engkau condong kepada dunia, condong kolbunya kepada dunia yang mengakibatkan juga lahiriahnya nanti condong kepada dunia. Jangan jadikan dunia tempat tinggal hakikimu sementara, Pak. Ini hidup sementara. Harus tanamkan itu baik-baik. Semewah apapun, semegah apapun hidup seseorang, sebanyak apapun harta bendanya, ini sementara. Janganlah dia bergantung kepada dunia kecuali sebagaimana orang asing bergantung kepada tempat yang dia singgahi untuk singgah sementara. Begitulah persamaan antara seorang mukmin dengan seorang asing. Perhatikan para ikhwah, Abu Zinad rahimahullah, seorang perawi hadis, berkata, makna hadis ini adalah al-haddu ala qillatil mukhalatah wa qillatil ifta' wa zuhdi fid dunya. Ini perintah untuk senantiasa tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya terlalu banyak bergaul. Qillatul iqtina, tidak terlalu banyak untuk mengumpulkan apa yang kita ingin kumpulkan dari perkara dunia. Dan ditinggal semua. Ditinggal semua. Dan perintah untuk zuhud di dalam dunia. Kemudian Abul Hasan Ali bin Khalaf berkata, Annal ghariba qalilul inbisat ilan nas mustauhishun minhum. Orang asing itu tidak terlalu banyak kan ngobrol sama orang. Ya. Dia merasa tidak banyak yang dia kenal di dunia ini. Di tempat dia singgah tersebut. Idh la yakadu yamurru biman ya'rifu wa ya'nasu bihi wa yastakthiru bi khilqatihi. Fahuwa dzalilun khaifun wa kadzalika 'abiru sabilin. Orang asing itu tidak senantiasa duduk bersama orang, kenal, terlalu banyak pergaulan, terlalu banyak mengumpulkan hal-hal yang tidak perlu karena dia akan berangkat setelahnya. Demikianlah juga pengembara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis ini beliau berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika masuk waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Untuk apa? Untuk beramal. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Dan jika
masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Beramallah pada waktu itu, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Umur kita sampai kapan. Dan subhanallah, ada perkataan yang menarik turun-temurun dari para salafus salih. Jadi mulai para rasul, para sahabat, para tabi'in. Apa itu? Hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Mencinta dunia adalah sumber semua dosa. Pencinta dunia sumber semua dosa. Semua kelalaian gara-gara dunia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wajar Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, kemudian beliau mengangkat batu pundak yang sangat mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdebu. Dalam keadaan seperti itu, ada para sahabat menawarkan jasa, wahai Rasul, engkau duduk saja, tidak usah mengangkat. Beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu yang harus ada dalam benak kita. Itu pondasi hidup seorang muslim. Dan perasaan seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kita senantiasa mengalah dengan dunia. Kalau urusan kepemilikan terhadap dunia, sudahlah, ini bukan tempat saya. Contoh misalkan, bertengkar gara-gara harta waris. Bertengkar gara-gara dunia. Akhirnya putus rahim gara-gara mempertengkarkan dunia tadi. 5 tahun tidak pernah salam, tidak pernah kalam dengan orang gara-gara perkara dunia. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Itu perkataan Isa bin Maryam. Itu perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, perkataan para ulama. Cinta dunia itu adalah sumber asal muasal segala macam dosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku an thalath. Orang yang cinta kepada dunia tidak akan pernah terlepas dari dirinya 3 perkara. Yang pertama, hammun daim, selalu gelisah. Sedikit dapat, ingin dapat yang lebih. Tidak dapat, bingung bagaimana cara dapatnya. Selalu gelisah. Hammun daim. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wa dhullun mustamir, dan kehinaan yang terus ada. Orang kalau cinta kepada dunia terlalu berlebihan, maka yang ada kehinaan. Segala cara dia ingin dapatkan. Yang ketiga adalah seseorang yang cinta kepada dunia, dia senantiasa akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Baik dengan melalaikan perintah-perintah, bahkan di dalam waktu-waktu yang fadil, di dalam bulan Ramadan, atau bahkan melanggar larangan demi dapat dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan kenapa, kalau ada orang bertanya, kenapa Abdullah bin Umar menafsiri hadis tadi, jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing ataupun pengembara, dengan jika engkau masuk pagi jangan tunggu waktu sore, jika engkau masuk sore jangan tunggu waktu pagi. Maksudnya adalah selama jadi pengembara beramallah, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan kita bukan di sini. Kehidupan kita tidak di sini. Selalu ada pandangan itu. Kehidupan hakiki, kesuksesan hakiki adalah kesuksesan akhirat. Dan itu tanamkan Pak, untuk para generasi-generasi sekarang.
generasi alfa yang lahir di tahun 2000-an sekian, 2000-an 10, dan generasi Z yang lahir tahun 2000-an atau 98 sampai sekarang yang berumur 20-an. Alhamdulillah. Ya, tanamkan itu. Kenapa? Karena generasi-generasi ini dididik dengan media sosial. Mereka tidak lepas dengan media sosial kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada dalam benaknya adalah materialistis. Saya ingin kerja, realistisnya kerja sekian, saya dapat sekian. Bahkan kadang tidak mengenal atau tidak terlalu mengenal arti berkah. Bahkan sebagiannya mereka tidak percaya tentang adanya keberkahan secara tidak langsung. Tidak percaya kalau seandainya orang beribadah di 10 hari terakhir, bahkan itu memberkahkan hartanya. Tidak percaya kalau seandainya Tidak percaya kalau seandainya 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuh adalah mencukupkan kehidupannya sampai malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat subuh. Bagian perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, aku akan cukupkan kehidupan. Sebagian orang kadang-kadang seperti tidak percaya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Makanya sebagian orang tidak terlalu tertarik untuk majelis ilmu karena tidak menghasilkan dunia bagi mereka. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Aku akan isi kalbumu dengan rasa cukup. Dan aku akan tutupi kemiskinan. Bahkan, mohon maaf Pak, perasaan yang saya sebutkan tadi, yang mana hidup menerpa kepada kaum yang lahir tahun 2000-an, bahkan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Sebagian setelah kuliah bukan kembali ke daerahnya untuk berdakwah, akan tetapi sebagiannya tetap di sana dengan kehidupan dunianya, mencari harta, dan pasti ada tabrirat. Tabrirat artinya mencari-cari pembenaran atas perbuatannya. Padahal pokoknya adalah tadi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing ataupun pengembara. Menganggap bahwasanya rezeki Allah itu sedikit. Subhanallah, ada cerita terakhir saya ingin merenungkan kepada antum semua tentang harta dan rezeki yang dimiliki oleh Allah. Agar kita tidak terlalu mendewakan pekerjaan seakan-akan dialah yang pasti mengisi kehidupan saya. Antum lihat ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dan sebelumnya ada jin, dan sebelumnya ada hewan-hewan, dan sebelumnya ada bumi dan langit. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam sampai sekarang umur manusia ini sekitar 100.000 tahun atau sekitar 150.000 tahun. Selama itu rezeki dari Allah tidak pernah habis. Dan kalau dilihat, sebelum Nabi Adam ada jin, ada hewan, ada bumi dan langit, rezeki Allah tidak pernah habis. Lalu sisa yang
yang tersisa dari kehidupan dunia ini lebih sedikit tentunya yang sudah daripada yang sudah lewat. Tentunya Allah lebih banyak dan masih banyak memiliki rizki-rizki. Falimal khauf. Lalu kenapa ada rasa takut? Walimal ham. Lalu kenapa ada rasa gelisah? Falimal kasal. Lalu kenapa ada malas? Lalu kenapa ada terlalu berlebihan mencari dunia? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jadikan hadis ini sebagai pondasi dasar saat seseorang terlalu sibuk dengan dunia. Pernah ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, takut saya Ustaz. Takut besok bisa makan enggak? Takut nanti anak-anak bagaimana? Maka saya katakan, rezeki Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan apa yang engkau pikirkan. Dan rezeki Allah bukan hanya sekedar harta, tetapi seseorang lapang dada menerima apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah sebuah rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, kemudian diberikan rasa cukup dan rasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah manusia yang sudah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini hadis sebagai pondasi dasar kita untuk menghadapi kehidupan dunia. Dan sekali lagi saya pesan, tanamkan itu kepada anak-anak di zaman sekarang. Mereka sedang ingin memiliki harta dunia di umur mereka yang sekitar 20-an, 25 tahun dengan didikan media sosial. Kalau seandainya umur 20 tahun belum punya tabungan 100 juta, tidak sukses. Itu yang dididikan kepada anak-anak kita di zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita condong hati kepada akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.